Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kerahmatan, kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kegiatan akademis kita, yang pada hari ini kita masuk pada pertemuan pertama perkuliahan error analysis dan contrastive analysis atau kalau di dalam bahasa Arab kita sebut dengan istilah at-taqabul al-lughawi wa tahlilul akhta. At-taqabul al-lughawi wa tahlilul akhta. Ya, para mahasiswa sekalian, pada semester ini kita akan lebih banyak dan memang mayoritas pembelajaran kita akan kita tempuh dengan perkuliahan model daring dengan menggunakan media Classroom ini, Google Classroom, dan kita berharap bahwa apapun yang akan kita lakukan melalui fasilitas yang ada ini akan bisa memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah kaidah usul tentu kita masih ingat, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa kita jangkau semuanya, tidak akan kita tinggalkan semuanya. Jadi semampu yang kita bisa lakukan, kita istifadah terhadap keadaan yang ada, sehingga perkuliahan ini tetap berjalan dengan melalui Google Classroom seperti pada sore atau hari ini. Baik, kepada para mahasiswa sekalian, sebagaimana kelaziman bahwa perkuliahan yang akan kita tempuh selama satu semester ini akan kita lakukan dengan 14 kali pertemuan, ditambah 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 14 kali pertemuan yang dimaksud adalah hari ini adalah pertemuan yang pertama, kita berbicara tentang muqaddimah error analysis atau tahlilul akhta. Kemudian nanti kita akan berbicara pada pertemuan kedua tentang interferensi bahasa. Pertemuan ketiga kita akan berbicara tentang kesalahan fonologis. Pertemuan keempat kita akan berbicara tentang kesalahan morfologis. Pertemuan berikutnya kita akan bicara kesalahan sintaksis. Dilanjut dengan pertemuan berikutnya adalah kesalahan semantis, dan yang terakhir nanti ditutup dengan kesalahan idiomatik. Jadi selama 7 kali pertemuan akan kita lakukan di kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom ini sebelum ujian tengah semester, sehingga ujian tengah semester akan kita lakukan pada pertemuan yang ke-8. Dilanjut pertemuan yang ke-9, kita akan lebih banyak menganalisis sebuah karya. Jadi kita tidak terlalu banyak materi yang kita sampaikan. Jadi 5 hal pokok dalam komponen sebuah bahasa, ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ini 4 hal yang pokok. Kemudian Ustadz tambah dengan idiom, sesuatu yang sifatnya idiomatik, karena berbeda antara idiom bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan seterusnya. Karena itu analisis di dalamnya menjadi hal yang penting. Nah, maka pada pertemuan pasca ujian tengah semester, kita akan membahas tentang bagaimana analisis kesalahan itu dalam sebuah karya ilmiah. Jadi nanti mahasiswa akan diminta untuk mengambil salah satu dari sebuah karya ilmiah, satu contoh misalnya disertasi, ataukah tesis, ataukah paling tidak skripsi, ya, yang tentunya berbahasa Arab, untuk nanti kemudian kita lakukan analisis dalam 5 atau paling tidak 4 hal itu. Yang pertama adalah analisis kesalahan dalam fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan idiom. Pertemuan akhir nanti kita akan tutup dengan review terhadap mata kuliah, terhadap materi yang sudah pernah kita sampaikan, dan diakhiri nanti dengan ujian akhir semester. Nah, baiklah, ini para mahasiswa sekalian, tema kita secara berkesinambungan selama 1 semester atau 14 kali pertemuan ini. Baik,
Kita awali pembahasan kita pada hari ini dengan pembahasan error analysis. Sebelum kita berbicara tentang error analysis, para mahasiswa mungkin sudah pernah belajar linguistik umum, ya, atau ketika di S1 dengan Ustadz sudah belajar pengantar linguistik. Ada salah satu subtema yang berbicara tentang kesalahan berbahasa atau penyimpangan berbahasa. Kesalahan bermula dari penyimpangan berawal dari pergeseran bahasa, hingga sampai nanti pada puncaknya adanya kepunahan bahasa. Masih ingat? Nah, tentu tema-tema akhir itu harus diingat. Dan karena ini strata 2, maka para mahasiswa diminta untuk lebih melakukan proses intensifikasi di dalam sebuah pengkajian, bukan sekedar secara teoritis, tapi kemudian bagaimana teori itu bisa diaplikasikan, bisa dianalisiskan ke dalam sebuah karya ilmiah, untuk nanti kemudian mungkin para mahasiswa memiliki ide tersendiri, dan disitulah nilai mahasiswa magister. Dia memiliki ide, yang ide itu akan dipakai sebagai sebuah tambahan teori yang sudah ada. Bahwa para tokoh, ya, para tokoh bahasa, kita menyebutnya ulama ulughah. Ulama itu cendekiawan, ya, tidak ada selalu Pak Ustadz. Ulama ulughah telah banyak berbicara, misalnya Esprit Calder, ada dalam di Indonesia misalnya ada Pak Baraja, ada Pak Nababan, dalam berbagai macam buku-buku linguistiknya, atau Pak Muhammad Khair, ya, yang bukunya tentang pengantar linguistik sangat banyak sekali. Nah, beliau adalah orang-orang ahli-ahli bahasa yang tentunya menjadi rujukan para mahasiswa untuk melacak sebuah teori-teori tentang kebahasaan. Nah, karena itulah nanti setelah 4 atau 5 teori nanti disampaikan pada pertemuan sebelum ujian tengah semester, diharapkan mahasiswa akan bisa melakukan proses analisis, dan mungkin mahasiswa akan melakukan sebuah temuan-temuan atau memberikan sebuah masukan-masukan sampai nanti kemudian munculnya sebuah teori baru, ya, teori baru. Kalau teori baru itu kemudian nanti mahasiswa munculkan dan kemudian teori itu diterima secara global, maka tentu suatu saat para mahasiswa akan bisa memperoleh gelar doktor dalam sebuah teori tertentu. Nah, seperti itu. Baiklah, sebelumnya kita awali dulu dengan pembahasan error analysis. Ada 2 istilah yang seringkali kita kacaukan, antara istilah error dan mistake dalam bahasa Inggris. Mungkin kita belum familiar terhadap 2 istilah ini, tetapi kita sebagai orang atau pembelajar bahasa Arab, kita pernah mengenal istilah ghalat dan khata. Saya ulangi, ada ghalat dan khata. Itu biasanya disebut juga sama-sama kesalahan. Tapi kalau ghalat itu artinya kekeliruan. Ghalat itu slip dalam berbahasa, atau orang kepleset berucap, hingga kemudian disebut salah ucap. Salah ucap atau slip dalam berbahasa disebut dengan ghalat. Misalnya, dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan saya akan makan kucing, nasi kucing. Nah, kata kucing di situ tentu tidak berarti makan hewan kucing, tetapi maksudnya kucing tadi adalah nasi kucing. Sehingga kemudian di belakang diberikan penjelasan pada ulangan dari sebuah lafaz menjadi nasi kucing. Nah, nasi kucing itu dalam bahasa Arab disebut dengan badal ghalat, ya, badal ghalat. Saya akan makan kucing, nasi kucing, itu disebut dengan badal ghalat. Nah, badal ghalat atau ghalat itulah yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan mistake. Jadi mistake adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja dilakukan oleh penuturnya, dan ia menyadari kekeliruannya. Dan kekeliruan itu terjadi karena slip, bisa karena kelelahan, bisa karena kecapean yang menyebabkan kemudian alat artikulasinya tidak bisa lancar, atau daya memorialnya menjadi berkurang karenanya dia mengalami kekeliruan tadi. Itu yang disebut dengan mistake atau ghalat. Tapi sang penutur memahami bahwa itu sebagai sebuah ketidaktepatan di dalam bahasa. Ada yang kedua disebut dengan error, ya, error. Error atau kita sebut dengan khata. Jamaknya adalah al-akhta, ya, al-akhta atau khata. Khata atau disebut kesalahan.
Kesalahan adalah, atau khata atau error adalah sebuah penyimpangan yang terjadi karena ketidaktahuan, ya, karena ketidaktahuan sang pembelajar, ya, ketidaktahuan sang pembelajar. Nah, bisa saja ketidaktahuan ini nanti akan Ustaz sampaikan ya berikutnya, ada penyebabnya. Biasanya penyebab yang terbesar adalah karena keterpengaruhan bahasa pertama atas bahasa kedua. Itulah sebab yang menjadikan atau penyebab terjadinya error atau kesalahan dalam berbahasa. Dia tidak menyadari karena dia sudah terbiasa dengan menggunakan kaidah bahasa pertama, yang karenanya kemudian ketika dia belajar bahasa kedua ia ambil kosakatanya tapi tetap menggunakan kaidah struktur bahasa pertama. Nah, sehingga karena itulah ia terjadi kesalahan. Nah, nanti akan kita sampaikan beberapa jenis kesalahan atau khata atau error itu. Secara umum para mahasiswa sudah paham perbedaan antara dua istilah, antara ghalat dengan khata, antara kekeliruan dengan kesalahan, antara mistake dengan error. Mistake dengan error. Baik. Kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Mengapa kesalahan itu terjadi? Nah, sekali lagi, kalau tadi kekeliruan itu misalnya orang slip di dalam mengucapkan kalimat karena dia sadar bahwa itu salah, maka tentu ia akan membenahi ungkapan yang salah itu. Jadi sesungguhnya dalam mistake atau di dalam kekeliruan atau ghalat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sang pengucap sadar atas kesalahannya, yang mitra tuturnya juga sadar karena kesalahan berbahasanya sudah direvisi, sehingga menjadi tidak ada masalah. Tetapi yang harus kita bahas lebih intensif adalah tentang kesalahan atau error itu sendiri atau khata itu sendiri. Karena itulah mata kuliah kita bernama error analysis, bukan mistake analysis. Nah, karena itulah ada beberapa sumber kesalahan itu terjadi. Ada kalanya disebut dengan interlingual transfer. Jadi kesalahan itu terjadi akibat keterpengaruhan atau keterlibatan aturan-aturan sistem bahasa pertama masuk ke dalam sistem bahasa kedua. Ini persis yang seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Ini sebab pertama. Kenapa kesalahan itu terjadi? Adanya keterlibatan sistem bahasa pertama dimasukkan ke dalam sistem bahasa kedua. Satu contoh. Dalam bahasa Indonesia kita biasa mengatakan, jika saya sakit, saya tidak masuk kelas. Jika saya sakit, saya tidak masuk kelas. Lalu kemudian ini langsung ditransfer di dalam bahasa Arab sebagai bahasa kedua yang ia pelajari. Jika itu idza, saya, ana, sakit itu marid. Nah, maka jika saya sakit lalu ditulis idza ana marid, saya tidak masuk kelas. Ana lam adkhulil fasla. Nah, para mahasiswa bisa melihat ini sebuah kalimat yang ada di sini. Jadi bahwa kalimat ini mengalami interferensi, keterpengaruhan bahasa pertama atas bahasa kedua. Karena ke dalam bahasa pertama biasa jika masuk ke dalam kata benda, jika saya. Jika setelah itu kemudian kata benda, nomina. Tapi dalam bahasa Arab kata jika atau harf syarat idza tidak boleh masuk ke dalam isim, tidak boleh idza ana, tetapi harus idza maridtu lam adkhulil fasla. Idza maridtu lam adkhulil fasla. Nah, jika saya sakit, saya tidak masuk kelas. Nah, inilah namanya interferensi, ya. Interferensi. Jadi keterlibatan bahasa pertama terhadap bahasa kedua.
Ini yang disebut juga dengan interlingual transfer. Saya ulangi, interlingual transfer. Ada yang kedua, disebut dengan intralingual transfer. Intralingual transfer, hampir mirip. Kalau dari inter, sekarang intra. Intralingual transfer. Nah, kesalahan ini terjadi karena pembelajaran belum menguasai secara sempurna bahasa sasaran, ya, yang karenanya kemudian ia mengalami kesalahan. Ia mengalami kesalahan, ya. Jadi kalau pada yang pertama, ini sudah agak mending ya. Interlingual transfer itu anak sudah sedikit banyak menguasai, ada kosakata ia pahami, tetapi ia tidak cukup bisa mentransfer atau dengan bahasa lain, kaidah aturan-aturan kebahasaan di bahasa pertama langsung ia terapkan di kaidah bahasa kedua, sehingga terjadi ketidaksinkronan. Nah, sementara pada intralingual transfer ini memang pembelajar tidak menguasai bahasa sasaran. Ya, ini lebih parah lagi, ya. Dan ini sering terjadi. Misalnya, ana torik fi syari' atau fi torik pahlawan. Maksudnya adalah saya jalan-jalan di jalan pahlawan. Ana torik fi torik atau fi syari' pahlawan. Nah, ini jelas ia tidak mengetahui kaidah bahwa kata jalan-jalan tidak kemudian dengan mentransfer sebagaimana bahasa pertama diulangi begitu. Nah, karena dia tidak menguasai bahasa kedua. Itu disebut dengan intralingual transfer. Dan yang ketiga disebut dengan context of learning. Context of learning. Jadi kesalahan itu bersumber karena memang konteksnya. Nah, karena itu para mahasiswa sekalian, pada pembelajaran sebelumnya, baik melalui luring atau dalam tatap muka, Ustaz sudah pernah menyampaikan bahwa belajar bahasa sama dengan belajar thaqafah bahasa itu. Belajar bahasa sama dengan mempelajari budaya bahasa itu. Belajar bahasa Indonesia, orang harus mengetahui budaya Indonesia. Belajar bahasa Arab, orang harus mengetahui budaya Arab. Maka, misalnya, kalau ada orang Arab, kemudian, mohon maaf, kalau di dalam ada sebuah buku, yang kalau boleh saya sebut buku Lingua Pon, ya. Dulu pernah, buku itu cukup, cukup tren dan dipakai oleh kalangan pembelajar bahasa Arab. Buku Lingua Pon berbahasa Arab. Sebagaimana buku 900 untuk bahasa Inggris, buku itu sangat populer tahun 80-an. Tetapi kemudian buku itu dibuat tanpa mengindahkan thaqafah, tanpa mengindahkan budaya di mana bahasa itu lahir. Satu contoh, ada sebuah materi dalam buku Lingua Pon itu, materi tentang berjemur di pantai. Berjemur di pantai dengan menggunakan bahasa Arab. Padahal di dalam budaya Arab tidak pernah ada, ya. Itu bukan budaya orang Arab berjemur di pantai, karena memang di Arab tidak ada kebiasaan seperti itu, di samping memang lebih kental dengan nuansa gurun, pasir, padang Sahara, dan lain sebagainya. Sehingga membuat tema tentang berjemur di pantai menjadi tidak tepat. Ini kalau terkait dengan masalah sosiokultur. Terkadang juga ini berdampak pada adanya istilah-istilah, ya. Ada istilah-istilah yang muncul yang kalau tidak kita pahami maka menjadi tidak paham apa maksudnya ini. Di dalam buku Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in, ya, di dalam buku Arabiyyah lin-Nasyi'in karya Syekh Mahmud Ismail Sini pernah disebut istilah Qamaruddin. Wa yasta'iddu Qamaruddin atau wa yaquluna Qamaruddin.
mereka makan Komaruddin. Bagi yang tidak mengetahui apa ini maksud Komaruddin, lalu ditransfer saja bahasa itu, Komar bulan, ad-din agama, Komaruddin bulan agama. Padahal Komaruddin itu adalah roti, yang kalau mungkin bahasa kita roti terang bulan, atau disebut juga dengan martabak manis, itulah roti Komaruddin dalam bahasa Arab. Nah, maka kebiasaan yang tidak mengindahkan konteks budaya itulah menyebabkan seseorang mengalami sebuah kesalahan sampai kepada kesalahan pemaknaan. Nah, itulah diantara sumber-sumber kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam berbahasa. Nah, para mahasiswa sekalian, dalam mata kuliah ini, karena kita akan mengklasifikasikan kesalahan itu di dalam 5 aspek, 5 hal pokok kesalahan itu terjadi. Ada kesalahan fonologis, ada kesalahan morfologis, kesalahan sintaksis, kesalahan semantik, dan tambah satu lagi kesalahan idiomatik. Maka 5 hal itulah yang nanti akan kita kupas ya secara satu persatu dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Nah, pertemuan kita hari ini kita hanya membicarakan secara umum saja. Yang nanti tugas mahasiswa sekalian adalah lebih membreakdown materi ini secara lebih detail tentang kelima hal itu. Ya, secara teoritis nanti akan saudara sampaikan dengan tugas-tugas yang nanti sudah Ustadz siapkan 5 aspek ini. Jadi kesalahan fonologis, kesalahan morfologis, kesalahan sintaksis, kesalahan semantis, dan kesalahan idiomatik. Kemudian nanti pasca ujian tengah semester, mahasiswa akan mencobakan itu, melakukan proses analisis dalam sebuah karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, bahkan mungkin disertasi. Nah, bahkan mungkin supaya nanti bisa disertasi Ustadz, bisa silakan nanti untuk dianalisis. Mungkin para mahasiswa akan menemukan kesalahan-kesalahan juga. Karena manusiawi secara umum, kita orang ajam yang menulis dengan tulisan bahasa Arab dan bukan bahasa kita, sudah pasti akan ada kesalahan yang terjadi. Nah, secara umum, satu, ada kesalahan fonologis, kesalahan terkait dengan bunyi, ya, aswat. Nah, ini di dalam materi kemarin Ustadz kan sudah menyampaikan peta bangunan, peta kajian bahasa Arab, peta kajian bahasa. Ada ilmu yang berbicara tentang bunyi bahasa sehingga memunculkan ilmu aswat atau fonologi. Ada yang berbicara tentang morfem hingga memunculkan ilmu morfologi atau ilmu sarfi, ilmu tentang binyatul kalimah, bagaimana membentuk kata. Ada kemudian bahasan tentang hubungan antara kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat atau struktur dalam kalimat, disebut dengan sintaksis atau kita kenal dengan ilmu nahwi. Ada kaitan dengan makna, baik itu makna kata ataupun makna kalimat, makna kalimah atau makna al-jumlah. Ini sudah pernah kita bahas di dalam ilmu ma'ani di materi ilmu balaghah, baik balaghah 1, balaghah 2 ataupun mungkin balaghah 3 bagi yang pernah mengikuti. Nah, baru yang ketiga ini idiomatik. Mungkin sudah diajar oleh dosen yang lain terkait dengan materi mufrodat dan lain sebagainya, terkait dengan idiom-idiom. Dan salah satunya ada dosen kita juga memiliki fak di dalam idiom ini, ya. Dan tentu silakan nanti bisa berhubungan dengan para dosen yang lain. Salah satunya adalah ada Ustadz Jufridal yang faknya adalah dokternya menganalisis tentang idiom di dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama kita mulai bahwa analisis kesalahan fonologi. Para mahasiswa diharapkan nanti akan melakukan komparasi. Jadi kesalahan itu akan kita deteksi atau akan terdeteksi kalau mahasiswa mampu melakukan sebuah proses analisa antara alat artikulasi yang dipakai untuk mengucap lafaz-lafaz huruf-huruf hijaiyah dan huruf-huruf alfabetik. Dalam huruf alfabetik kita kenal dengan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Sementara dalam huruf hijaiyah kita mengenal dengan hamzah, alif, ba, ta, fa, jim, dan seterusnya sampai ya. Nah,
Komparasi itu terjadi ketika alat artikulatif tidak cukup, tidak digunakan di sebagian huruf alfabetik, atau juga kadang tidak digunakan di sebagian huruf hijaiyah. Misalnya di dalam huruf alfabetik tidak ada font, tidak ada aswat kha misalnya. Aswat yang bunyinya kha itu tidak ada. Apalagi yang menjadi spesifik dari bahasa Arab adalah huruf dot. Huruf dot. Karena itu bahasa Arab seringkali disebut dengan lughatul dot. Kenapa? Karena hanya bahasa Arab yang memiliki pengucapan fonologis huruf dot. Itu tidak dimiliki oleh huruf bangsa Indonesia, tidak dimiliki oleh bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, tidak ada. Itulah khas bahasa Arab, yakni huruf dot. Sehingga bahasa Arab disebut juga dengan lughatul dot. Nah, demikian juga huruf alfabetik tidak mengenal, huruf A, dan seterusnya, tidak mengenal huruf Kha, sebagaimana huruf hijaiyah tidak mengenal huruf C, tidak mengenal huruf G, dan seterusnya. Nah, karena itulah maka analisa mahasiswa diperlukan setelah nanti melihat sifat makharijil huruf atau sifatul huruf. Nah, karena itu perlu nanti silakan para mahasiswa melacak kembali materi-materi tentang sifatul huruf. Bagi yang pernah belajar tentang materi Al-Quran ya di TPA ya, atau mungkin ada beberapa para mahasiswa yang menjadi guru-guru pengajar Al-Quran. Ketika mengajarkan makharijul huruf, maka pada saat dasarnya saudara mengajarkan tentang ilmu aswat, mengajarkan fonologi, bagaimana mengucap huruf A, bagaimana mengucap huruf Ba, mengucap huruf Ta, dan seterusnya. Ini menjadi bagian dari ilmu fonologi, kajian ilmu aswat. Nah, komparasi itu terjadi karena itu nanti ada kalanya kesalahan siswa, kesalahan pembelajar terjadi ketika ia menggunakan alat artikulasi yang biasa ia pakai untuk mengucap huruf alfabetik, lalu dipakai untuk mengucapkan huruf hijaiyah. Maka menjadi wajar ketika orang mengucap dengan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, mengucapkan huruf H dengan huruf K, mengucapkan huruf A dengan huruf Nga, dan seterusnya. Itulah error analisis terkait dengan fonologi. Ada kalanya juga kesalahan-kesalahan terkait dengan kesalahan sintaksis. Kesalahan sintaksis, kesalahan struktur kata, struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Atau kita mulai dulu dari misalnya adanya ma'rifat, nakiroh, mudzakkar, mu'annas. Ma'rifat nakirah itu ada yang pakai A dan tidak pakai A. Kemudian penggunaan waktu, penggunaan fi'il dan seterusnya. Dan seterusnya, penggunaan harf syarti, ya, huruf syarat yang masuk ke dalam fi'il ataukah masuk ke dalam isim, makna sebuah kata ketika diawali dengan qad atau diawali qad masuk ke fi'il madhi, masuk ke fi'il mudhari, menjadi berbeda dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab punya karakteristik tersendiri, ya. Karena itulah maka kalau ada tadi ada pembelajar bahasa Arab mengucapkan misalnya qabla adhabu ilal jami'ah, qabla adhabu ilal jami'ah usa'idu ummi fil madbakh, qabla adhabu ilal jami'ah usa'idu ummi fil madbakh. Mestinya yang benar adalah qabla an. Nah, jadi kata qabla dzaraf tidak boleh masuk langsung ke dalam kata kerja, tetapi harus diawali dengan huruf an masdariyah, qabla an adhaba. Atau boleh qabla, tetapi ini harus ditakwil masdar menjadi isim, qabla dhihabi ilal jami'ah usa'idu ummi fil madbakh. Ya, kesalahan itulah disebut dengan kesalahan sintaksis atau al-khata' fin nahwi atau al-khata' an-nahwi. Yang ketiga, ada kesalahan morfologis. Ini tadi agak kebalik, harusnya morfologis dulu. Kesalahan di dalam bentukan kata. Kesalahan dalam bentukan kata. Jadi,
para mahasiswa nanti juga harus menganalisis bagaimana ketika orang membentuk kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab menjadi berbeda. Nah, bahasa Arab kita anggap sebagai, kita yakini sebagai bahasa yang lebih efektif dan efisien. Kalau mahasiswa pernah belajar tentang i'lal atau tentang tasrif istilahi dan tasrif lughawi, maka kita akan menjadi tahu bahwa betapa efektif dan efisiennya penggunaan ilmu morfologi di dalam bahasa Arab. Jadi perubahan kata cukup dengan perubahan-perubahan ditambah alif, ditambah ya, dengan huruf hamzah dan seterusnya menjadi berubah maknanya. Nah, yang seringkali kemudian perubahan itu tidak dipakai oleh pembelajar bahasa Indonesia, tapi menggunakan tambahan-tambahan penjelasan kalimat-kalimat yang lain sehingga kemudian menjadi kurang tepat. Nah, setelah itu kemudian yang yang keempat adalah kesalahan analisis dalam semantik. Analisis semantik. Semantik tentu terkait dengan makna, ya, tentu terkait dengan makna. Jadi makna kata atau sebuah kata ia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ia bisa bermakna atau dimaknai dengan tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya. Ini konteks sedang berbicara tentang apa? Nah, kalau ia berbicara dalam konteks yang tidak tepat, maka tentunya sebuah kalimat itu juga tidak akan difahami dengan tepat. Kita agak mengulang materi tentang balaghah ketika bicara tentang ilmu ma'ani. Ya, satu contoh, kata thayyib, kata thayyib dalam bahasa Indonesia artinya baik, artinya bagus. Ya, itu makna dalam kamus. Ya, dalam mu'jam kata thayyib artinya baik atau bagus. Tetapi ketika di dalam Al-Quran adalah sebuah konteks dengan tentang kota Saba yang disifati oleh Allah dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba itu negeri yang thayyib, baldatun thayyibatun. Negeri yang baik. Negeri yang baik maksudnya adalah negeri yang subur, makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Seperti itulah sematan makna kata thayyib ketika konteksnya adalah konteks kampung, negara atau sebuah tempat tertentu. Tetapi ketika konteksnya adalah konteks makanan, ketika Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini dengan dua syarat. Satu halal, kedua thayyib. Maka halal yang dimaksud adalah direkomendasi secara syar'i, tidak haram, tidak dilarang. Tetapi kalau yang thayyib artinya direkomendasi secara medis. Makanan yang memiliki standar gizi. Makanan yang kalau kita asup akan memiliki nilai nutrisi yang mencukupi tubuh. Ini namanya makanan yang thayyib, makanan yang baik. Nah, seperti itu. Nanti ketika di dalam konteks yang lain, maka juga akan lagi. Misalnya dalam konteksnya konteks wanita, konteks mencari pasangan. Seorang laki-laki ingin mencari perempuan. Ada ayat yang berbunyi, fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah siapapun toba yang thayyib dari wanita itu. Wanita dikatakan toba atau thayyib adalah ketika wanita itu disebut salihah. Salihah. Salihah itu bagaimana? Akhlaknya baik, agamanya juga bagus, dan budi pekertinya juga memukau. Seperti itulah makna yang berbeda ketika disematkan dalam sebuah konteks yang berbeda. Nah, karena itu jangan sampai kemudian terjadi kesalahan penggunaan makna kalimat di satu konteks, tapi ia terapkan dalam konteks yang lain, sehingga nantinya akan menjadi bahkan sampai kepada kesalahan pemaknaan. Nah, para pemirsa, para mahasiswa, jadi bahasan kita tentang linguistik ini, bahasan kita tentang error analysis ini, sesungguhnya juga menjadi bagian dari bagaimana kita menjadi seorang mufasir. Karena nanti korpus yang akan kita teliti misalnya adalah Al-Quran,
Maka ketika kita bisa menganalisis, analisis secara bahasa, analisis secara morfologi, analisis secara sintaksis, analisis secara semantik, sampai kepada idiomatik, maka otomatis kita akan bisa menentukan makna itu lebih tepat sehingga tidak terjadi kesalahan. Dan materi kita tentang error analisis berupaya untuk menghindarkan itu semua. Nah, itu para mahasiswa sekalian, jadi hari ini kita berbicara tentang apa namanya, kajian singkat tentang itu, dan nanti para mahasiswa juga bisa memperdalam di materi yang sudah Ustadz siapkan, atau para mahasiswa juga bisa mencari sendiri materi dalam berbagai macam apa namanya, akses internet yang ada, atau melalui berbagai macam referensi buku-buku dan sebagainya yang sangat banyak, yang tentu tidak mengikat pada mahasiswa sekalian. Dan minggu depan nanti para mahasiswa akan kita minta untuk membuat sebuah makalah, ya. Makalah dimulai minggu depan. Jadi minggu depan, pekan depan, mahasiswa diharapkan sudah membuat satu makalah yang sudah mahasiswa kirim ke Ustadz, ya. Sudah mahasiswa kirim 1 hari sebelum mata kuliah ini diajarkan, paling lambat 1 hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini hari Kamis, maka hari Rabu pagi, ya, saya ulangi, hari Rabu pagi makalah pertama harus sudah dikirim, ya. Nanti Ustadz kasihkan waktu tenggang jam 9 pagi hari Rabu, materi untuk kesalahan fonologis. Nah, kesalahan fonologis harus sudah mahasiswa selesaikan. Oh, maaf sebelumnya, ya. Maaf, untuk pekan depan kita masih interferensi bahasa, ya. Karena pekan depan masih Ustadz. Karena itu maka tugas yang akan datang masih belum ke fonologis, tapi mahasiswa membuat rangkuman tentang apa yang Ustadz sampaikan hari ini. Jadi tentang gambaran muqaddimah tentang error analisis, mencakup 5 hal tadi: kesalahan dalam fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan idiomatik. 5 hal itu. Dan nanti pada pekan yang akan datang, Ustadz masih akan berbicara tentang interferensi bahasa. Jadi tadi Ustadz singgung sekilas tentang keterlibatan sistem bahasa pertama terhadap bahasa kedua sehingga melahirkan beberapa kesalahan. Nah, itu yang nanti akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Dan sekali lagi para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan materi singkat ini akan bisa membantu kita sekalian untuk memahamkan tentang error analisis. Jangan lupa, produk akhir nanti para mahasiswa harus sudah membuat analisis terhadap sebuah karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, syukur kalau bisa disertasi. Nanti disertasi Ustadz akan sampaikan juga ke hadapan mahasiswa untuk nanti dilakukan evaluasi. Nah, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sesi ini dengan bacaan kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.